Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, tapi bagaimanakah kita bisa mengubah kekayaan ini menjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat? Salah satu strateginya yaitu hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Informasi lain, pemirsa, pemerintah menyebut konsistensi dalam hilirisasi menjadi salah satu kunci Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Seberapa besar potensi hilirisasi Indonesia dan bagaimana dampaknya pada perekonomian domestik? Berikut cuplikan wawancara eksklusif Jessica Wulandari dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Hilirisasi sangat penting untuk dibahas terutama dalam perekonomian jangka panjang. Kita punya apa? Nikel, punya boksit, punya tin, punya apalagi itu koper, punya juga kelapa sawit, punya seaweed, punya lagi banyak yang lain. Jadi yang kita baru lakukan mungkin 40% itu baru nikel ore. Nah, nikel ore itu kita baru mau sampai kepada lithium baterai 2025. Tapi di antara itu kan masih banyak, misalnya iron steel, layer ketiga dari produksinya nikel ore. Itu kalau kita ambil turunannya lagi, seperti bikin sendok, garpu, alat masak, bikin furniture, bikin tadi alat untuk operasi, suntik dan sebagainya, itu ribuan lagi. Nah itu juga miliaran dolar. Nah sekarang dengan hanya satu baru saja yang kita lakukan, kita udah lihat pertumbuhan ekonomi kita sangat baik walaupun dalam COVID kemarin. Kita lihat pertumbuhan ekonomi kita 5,3%, inflasi kita 5%, mungkin sekarang ini lagi 4%. Selama Orde Baru sampai hari ini, Jessica, inflasi terendah Indonesia baru sekarang ini. Dan inflasi itu momok kan. Jadi kalau Jessica mau tanya atau pemirsa mau tahu, tenang melihat, jangan gerasak kerusuk. Karena saya termasuk yang paling mengalami sekarang. Bagaimana sulitnya menata ini semua. Tidak segampang berbicara. Ya, prosesnya itu panjang sekali. Apakah kita sudah sempurna? Jauh dari sempurna. Apakah kita banyak masalah? Banyak. Sekarang misalnya kita lihat ada beberapa industri itu membuat kesalahan, masalah lingkungan. Kemarin udah saya panggilin semua, udah terpadu. Nanti hari Senin itu akan diadilin di sini. Artinya kalau perusahaanmu dipanggil lagi, kamu tadi hasil evaluasi kami buat salah ini, kau harus kita perbaikin. Kalau kau tidak perbaikin ini, kau kena pasal gini, kau harus bayar ini atau bisa penjara segini. Karena semua ada aturannya. Itu perusahaan asing, kita lakukan. Nah, saya supaya jangan ribut, saya hubungin negaranya. Saya bilang, kalau perusahaan join kita ini bermasalah, negaramu dan negara saya itu akan nanti jelek. Jadi masalah lingkungan ini global issue. Jadi sebenarnya Jessica, pekerjaan ini juga akan mendisiplinkan bangsa kita satu. Yang kedua akan membuat kinerja kita lebih bagus. Yang ketiga pendidikan kita, inovasi kita, itu semua akan berkembang. Jadi betul-betul tadi multiplier efeknya itu sangat banyak. Dari wawancara tersebut bisa kita ketahui bahwa kebijakan hilirisasi menawarkan banyak sekali manfaat, diantaranya peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan juga penguatan daya saing industri nasional. Namun sayangnya, di sisi lain proses hilirisasi ini bukan tanpa adanya tantangan.